Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Hari ini saya berbagi informasi mengenai ini ya. Kebetulan saya mendapatkan ini ya, brosur yang merupakan program pemerintah, yaitu program pemberian obat cacing untuk anak sekolah dan balita. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Jadi cacing siap-siap dibasmi oleh kita gitu. Waspada cacingan pada anak Anda. Ini kadang kita lupa ya, karena kesibukan kita masing-masing, sehingga kadang kita lupa mengenai program pemberian obat cacing pada anak sebagai pencegahan. Nah, di sini maksudnya saya untuk mengingatkan saja sekiranya dari kita ada yang lupa mengenai program tersebut. Ini dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Maleber. Itu pemberian obat cacing minimal 1 kali dalam setahun dapat mencegah anak cacingan. Itu ya. Mari kita lihat brosurnya seperti apa. Mengapa anak harus mendapat obat cacing? Katanya, anak-anak sangat mudah terinfeksi cacing perut. Infeksi cacing memberikan dampak buruk pada anak. Gitu ya, karena ya sangat sulit sekali ya kadang kita mencegah anak untuk bermain tanah ataupun berada di luar rumah gitu ya. Jadi hal ini menjadikan anak kita mudah terinfeksi cacing perut ya. Bahaya cacingan pada anak. Anak menjadi kurang gizi, anemia, mudah sakit, lelah dan rewel karena makanannya diserap cacing dan nafsu makannya menurun. Terus pertumbuhan anak terganggu. Infeksi cacing pada masa awal pertumbuhan anak dapat membuat berat dan tinggi badan di bawah rata-rata. Perkembangan motorik dan kinerja kognitif dan potensi kecerdasannya terganggu, sehingga kemampuan konsentrasi belajar di sekolah akan menurun dan membuat anak sulit berprestasi. Jika cacing sudah berkembang biak terlalu banyak dalam tubuh, akan menyumbat lumen, usus dan sangat berbahaya bagi tubuh. Tuh, seperti itu ya, Bunda, Ayah. Jangan sampai lupa memberikan obat cacing minimal 1 kali dalam setahun. Anak yang terlihat sehat bisa terkena cacingan loh. Apa tanda dan gejala cacingannya? Kurang nafsu makan, lesu, perut buncit, berat badan menurun, nyeri perut, muntah dan mual, diare atau sembelit, keluar cacing dari mulut atau dubur. Masya Allah. Kadang-kadang disertai gatal di sekitar anus. Pertumbuhan anak terganggu. Nah, itu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Yang sekiranya masih belum terlambat, segera untuk konsultasi ke dinas kesehatan setempat atau bisa ke apotek ya terdekat. Sekarang udah banyak lah obat cacing ya untuk pencegahan gitu. Bagaimana anak dapat tertular cacing? Nah, diantaranya makanan yang tidak higienis. Kadang kan anak kita tanpa sadari memungut barang apa saja yang ada di tanah gitu kan, karena iseng, karena nggak tahu
Itu bahkan makanan yang jatuh diambil lagi gitu kan, seperti itu untuk anak kecil itu kadang biasa terjadi gitu. BAB sembarangan. Mungkin untuk ini jarang sekali ya, apa sekarang udah nggak zamannya lagi. Kontak dengan tanah yang tercemar telur cacing seperti ini ya. Wah, ini sangat rentan sekali. Apalagi anak usia SD ke bawah ya, dari mulai balita sampai SD itu untuk bermain tanah sangat sering terjadi. Selanjutnya, kapan anak dikatakan terkena cacingan? Bila ditemukan cacing atau telur cacing dalam tinja, dalam kotoran anak ada cacingnya ya. Nauzubillah. Bila terdapat cacing yang hidup dan berkembang biak dalam usus manusia. Seperti itu ya. Cacing apa saja yang bisa menyerang anak? Nah, cacing gelang, Ascaris lumbricoides, cacing cambuk, Trichuris tichiura, cacing tambang, Necator americanus, and Ancylosioma duodenale, ya, Dineo. Cacing kremi atau Enterobius vermicularis. Itu ya. Jadi silakan diingatkan kembali ataupun sekiranya anak kita dipastikan sudah makan obat cacing atau belum ya, untuk pencegahan. Bukan berarti sudah tertular ya, tapi sebagai pencegahan minimal 1 kali dalam setahun. Cara mencegah cacingan: hindari anak dari sumber penularan cacingan dengan mengajari dan menerapkan perilaku hidup bersih sehat. Cuci tangan dengan sabun setelah BAB, setelah menceboki anak, sebelum menyiapkan makanan, dan sebelum makan. Buang air besar di jamban, ya. Minum air bersih dan air yang sudah direbus. Menjaga kebersihan makanan dari lalat dengan menutupnya dengan memakai tudung saji. Terus memakai alas kaki, karena kalau tidak salah disinyalir ada telur cacing ataupun mungkin larvanya bisa menembus kulit kaki ya. Jadi diusahakan memakai alas kaki kalau keluar rumah. Program pemberian obat pencegahan cacingan pada anak usia sekolah dan balita. Pemberian obat cacing dari pemerintah minimal 1 kali setiap tahun. Obat cacing yang dapat diberikan adalah albendazole dosis tunggal 400 mg. Obatnya gratis di puskesmas. Jadi ini udah jelas ya, tuh kan udah digratiskan oleh pemerintah. Anak sekolah dasar minum obat yang dibagikan saat kegiatan penjaringan kesehatan anak sekolah. Anak balita minum obat yang dibagikan dengan pemberian vitamin A. Di posyandu sebelum minum obat cacing, anak-anak atau balita diharuskan makan terlebih dahulu. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kembali bahwasanya kita diharuskan bisa memastikan anak kita terhindar dari cacingan dengan memberikan
obat cacing minimal 1 kali dalam setahun. Jangan sampai nunggu kena cacingan dulu ya. Terutama yang mempunyai anak sekolah dan balita. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.